Mau dapat ikan paus, pakai kapal tanker. Ini enggak, pakainya kail kecil, nggak bisa lah. Seperti itulah. Jadi di jalan Allah harus tidak boleh perhitungan teman-teman sekalian. Nabi SAW juga motivasi dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, li an ya'khudha ahadukum abhulah, thumma ya'ti al-jabal, thumma ya'ti bihizmati min hatabin fayabi'uha, fayastaghni bi thamaniha, khairun lahu min an yas'alan nas a'tahu aw mana'u. Seseorang di antara kalian mengambil potongan-potongan tali, kemudian dia mendatangi gunung, riwayat lain dia mendatangi hutan, lalu dia mengumpul ranting-ranting kering, lalu dia ikat dan dia pikul di pundaknya, kemudian dia jual di pasar dan dia pakai keuntungannya untuk dia muliakan dirinya, jauh lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang, mengemis dikasih atau tidak dikasih. Sa'id bin Musayyib rahimahullah juga, Sa'id bin Musayyib rahimahullah salah satu ulama tabi'in berkata, kana ashabu Rasulillah SAW yatjaruna fi bahr Rum. Ketahuilah semua sahabat-sahabat Rasulullah SAW setelah Rasulullah meninggal, mereka semuanya pada dan kata Allah SWT, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan pada saat kalian bekerja, banyak berzikir kepada Allah. Ingat, halal halal, haram haram. Halal nikmati, haram tinggalkan. Agar kalian beruntung. Sebesar apapun keuntungannya, tinggalkan kalau itu haram, dan kejar keuntungannya kalau memang itu halal, nikmati. Dan saya sudah pernah jelaskan teman-teman sekalian, dan saya reviewkan lagi, sesuatu yang haram itu lebih sedikit daripada yang halal. Halal itu banyak. Maka untuk apa kita masuk ke yang haram? Kalau Allah haramkan babi, Allah ganti dengan sapi, ayam, kelinci, rusa, kambing, semua hewan di air. Lalu untuk apa babi? Haram itu sedikit itemnya. Haram khamr, Allah ganti susu, madu, sirup, air putih, banyak gantinya. Allah haramkan zina, Allah ganti dengan nikah, gitu kan? Ada gantinya. Kalau kita diberikan syahwat lalu Allah tidak, kita punya syahwat mau makan, mau minum, ya, mau bekerja, mau berhubungan interaksi sama lawan jenis, lalu Allah tidak berikan solusi, mungkin wajar orang melanggar. Ini enggak. Gitu. Yang halal banyak, yang haram itu sedikit sekali. Untuk apa kita masuk ke sana? Kita dengarkan teman-teman sekalian sabda Nabi SAW yang memotivasi kita untuk selalu sukses, ya. Adalah hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Bukhari. Kata beliau, ma akala ahadun ta'aman khairan min an ya'kula min amali yadihi, wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amali yadihi. Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemis ini. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja, ya. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini, ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Nggak boleh dalam Islam ini, ya. Kemudian juga dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, kana Zakaria alaihissalam najjaran. Ketahuilah, kata Nabi SAW, Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Bukan aib, yang penting dia profesional di bidangnya, akan mendatangkan income, ya. Kemudian juga dikatakan dalam riwayat lain, anna Idris kana khayyatan yatasaddaqu bi fadli kasbih. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang tukang jahit dan dia bersedekah dari hasil, ya, jahitannya itu, keuntungan jahitannya. Orang juga kalau mahir dan profesional, dia dalami ilmunya, maka insya Allah dia akan dapat keuntungan yang besar di situ. Juga Nabi Muhammad SAW bertransaksi dan berjual beli. Dan beliau terus saja bertransaksi teman-teman sekalian sampai masa kenabian dinobatkan. Dari umur 21 tahun sampai 40 tahun, 90 tahun, 19 tahun Nabi SAW berdagang. Dan sukses. Tidak ada orang yang sukses beliau di Mekah pada saat itu. Pada saat beliau mulai berdagang, orang-orang Mekah banyak membawa duit dari Mekah ke negeri Syam. Beli barang, nanti barang itu dibawa ke Mekah lagi untuk dijual. Jadi cuma sekali transaksi. Beli di Syam, jual di Mekah. Nabi SAW waktu membawa harta-harta orang Mekah termasuk Khadijah sebelum menikah dengan beliau alaihissalatu wassalam, Nabi SAW membeli dengan harta itu semua produk Mekah.
Jadikan duit semua, produk dibawa ke negeri Syam, dijual di negeri Syam, untung beli barang Syam dibawa ke Mekah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW menjadi orang yang kaya raya. Dan keliru orang yang mengatakan Nabi SAW miskin. Keliru sekali. Waktu beliau menikahi Khadijah, maharnya Khadijah 21 ekor unta. Antum di sini tahu mungkin harga unta. Kalau yang bagus bisa 10.000 real harganya. Yang besar. Dan dikasih di sini, Nabi SAW kasih unta betina merah. Itu unta yang paling mahal. Kalau di Saudi mungkin sekitar 10.000 real harganya. Di sini mungkin sama, kurang lebih. Kurang lebih begitu teman-teman. Bayangkan kalau kali 25 ekor. Ya. Berapa mahar Nabi SAW kepada Khadijah? Ratusan juta. Yang kita kadang-kadang di Indonesia cuma kasih perangkat alat sholat. Gitu. Nabi SAW kasih dengan begitu. Ya. Nabi SAW teman-teman sekalian menggunakan baju yang bagus, kain katun dari Yaman. Nabi SAW makan daging kambing. Dalam riwayat Bukhari beliau paling gemar makan daging kambing. Dan beliau paling suka sarit. Sarit itu adalah roti gandum ditaburi kari kambing di atasnya. Dan itu makanan favorit pada saat itu. Tidak pernah ada riwayat menyebutkan Nabi SAW makan roti kering. Sebagaimana sebagian orang begitu. Begitu kenal agama, pakaiannya jadi kotor, penampilannya jadi kotor, bau badannya ada, masjidnya kotor. Ini kenapa jadi berubah begini? Mestinya makin dekat dengan agama maka makin bagus kan? Mestinya. Tapi ini enggak. Kok malah jadi jorok ini? Gitu kan? Ini keliru. Ya. Saya punya pengalaman subhanallah. Istri saya mu'allaf, ya, masuk Islam. Awal dia setelah masuk Islam, saya carikan kegiatan. Kebetulan dia punya keterampilan di salon gitu. Kemudian saya bukain untuk akhwat-akhwat yang sudah belajar taklim saja. Ini cerita waktu saya masih di Makassar tahun 1990, tahun 2000 lah, pas balik dari Madinah waktu itu. Sekitar 17 tahun yang lalu. Maka dia baru masuk Islam, belum terlalu tahu gitu, baru masa belajar. Datanglah banyak akhwat-akhwat kita pakai jilbab besar, pakai cadar, masuk di salon. Udah di rumah, di teras biasa di dalam dalam ruangan yang cukup lumayan lah besar. Setelah itu dia mau tanya saya, tapi dia malu karena dia tahu ini dia Nasrani, tadinya masuk Islam. Dia mau tanya tapi dia malu gitu. Lalu dia bilang, "Maaf, ada yang saya mau tanya." Silahkan, saya bilang, "Apa yang mau ditanya?" Dia bilang, "Apa memang dalam Islam tidak diajarkan orang harus bersih?" Saya tanya, "Kenapa?" Dia bilang, "Ini akhwat semua yang datang ke sini pakai jilbab besar ini, begitu buka ketombenya banyak, kutunya banyak, rambutnya bau, gitu kan. Kok malah pakai jilbab besar malah begini nih hasilnya." Gitu. Justru mestinya dia lebih rapi dan lebih bersih kan? Teman-teman sekalian, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, pernah lewat di depan rumah Nabi SAW, tidak sengaja lewat. Beliau lihat bulan purnama lagi terang, indah sekali. Saking indahnya sampai Ka'ab tidak mau mengalihkan pandangan matanya. Dia bilang, luar biasa nikmatnya melihat bulan purnama itu. Gak sengaja di depan rumah Nabi SAW. Dia bilang tiba-tiba Nabi SAW buka pintu rumahnya. Beliau lagi keluar, baru habis mandi, menyisir rambutnya dengan rapi ke belakang. Beliau menggunakan jubah berwarna merah, ada garis-garis hitamnya. Maka saya lihat ke arah Nabi SAW. Saya temukan Nabi lebih indah daripada bulan itu. Nabi SAW jaga kebersihan. Beliau selalu menggunakan minyak wangi. Bahkan para sahabat mengatakan, kami kalau salaman dengan Nabi SAW, kami temukan baunya sampai 3 hari. Kadang-kadang minyak wangi Nabi SAW menetes dari rambutnya alaihissalam. Dan beliau mengatakan, dicintakan untukku dunia ini karena adanya wanita yang untuk disayangi. Ada istri, ada ibu, ada adik, ada anak perempuan. Dan minyak wangi. Wangi-wangian. Nabi SAW suka menggunakan siwak sehingga giginya bersih. Gitu kan. Jadi ini harus dijaga teman-teman sekalian. Banyak orang subhanallah tidak amalkan ini. Mereka masuk masjid, kita sholat di sebelahnya, Masya Allah. Ya. Kita rasanya sudah mau lari. Ya. Karena luar biasa tidak jaga. Kenapa ini? Berapa harga minyak wangi roll itu? Murah sekali kan. Saya tidak tahu di sini, kalau di Saudi sering kita beli 5 real, 10 real, ada yang di roll minyak wangi itu. Enak sekali baunya sebenarnya. Atau kalau ada rezeki alhamdulillah beli. Dan ingat, Allah akan berikan kepada kita rezeki sesuai dengan kadar orderannya. Ya. Kalau misal gini, kita mau umroh sama haji. Ini saya sering luruskan jemaah saya di Indonesia. Umroh sama haji cari travel yang paling murah, hotel yang paling sederhana. Biar jauh nggak apa-apa. Kenapa? Kan cuma taruh barang di hotel. Jangan akhi dan ukhti. Ini sedekah buat diri sendiri. Kenapa bukan bintang 5? Nikmati. Bisnis kelas. Allah akan kasih gantinya sesuai dengan kadar perbuatan kita. Orderan kita bintang 5, Allah kasih bintang 5. Orderan kita biasa, Allah kasih yang biasa. Harusnya begitu. Subhanallah, saya dulu, waktu ini pengalaman pribadi, cuma mau berbagi saja. Saya dulu sering naik pesawat ekonomi kelas gitu kan.
Mulai saya beranjak menggalang beberapa usaha, saya bilang enggak, saya coba naik ke bisnis kelas. Bukan untuk sombong, tapi kenapa saya enggak nikmati rezekinya Allah? Semenjak itu saya berdoa sama Allah, ya Allah mudahin supaya saya tidak pernah naik ekonomi. Subhanallah, sudah berapa tahun saya naik bisnis terus. Enggak pernah saya naik ekonomi. Dan saya memang merasakan Allah gantikan nilainya kok. Allah gantikan nilai. Dan semenjak itu banyak sekali jemaah saya, alhamdulillah umroh aja tidak pernah lagi hitung-hitungan. Jangan hitung-hitungan sama Allah ini. Royal sama Allah, Allah akan kasih juga. Ya, kalau kita perhitungan sama Allah, Allah juga nanti jadi hitung rezeki kita. Ya. Kalau sedekah di jalan Allah besar, celengan masjid lagi lewat, saya tidak tahu di sini. Kalau antum di sini tidak ada celengan ya. Kalau di Indonesia kan banyak celengan masjid nih. Banyak orang kita kasih 2.000 itu apa? Minta kesehatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk surga. 2.000 rupiah. Ini luar biasa nih. Ya. Mau dapat ikan paus, pakai kapal tanker. Ini enggak, pakainya kail kecil, enggak bisa lah. Ya. Seperti itulah. Jadi di jalan Allah harus tidak boleh perhitungan teman-teman sekalian. Nabi SAW juga motivasi dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, li an ya'khudha ahadukum abhulah, thumma ya'ti al-jabal, thumma ya'ti bihizmati min hatabin fayabi'uha, fayastaghni bi thamaniha, khairun lahu min an yas'ala an-nas a'tahu aw mana'u. Seseorang di antara kalian mengambil potongan-potongan tali, kemudian dia mendatangi gunung, riwayat lain dia mendatangi hutan, lalu dia mengumpul ranting-ranting kering, lalu dia ikat dan dia pikul di pundaknya, kemudian dia jual di pasar dan dia pakai keuntungannya untuk dia muliakan dirinya, jauh lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang, mengemis dikasih atau tidak dikasih. Sa'id bin Musayyib rahimahullah juga, Sa'id bin Musayyib rahimahullah salah satu ulama tabi'in berkata, kana ashabu Rasulillah SAW yatjaruna fi bahrir Rum. Ketahuilah, semua sahabat-sahabat Rasulullah SAW setelah Rasulullah meninggal, mereka semuanya pada berdagang, sampai-sampai mereka berdagang di atas lautannya bangsa Romawi. Para sahabat Nabi berusaha, bekerja. Disebutkan dalam riwayat lain, Umar bin Khattab berkata, ta'allamul mihna, fa innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnati. Dalami keterampilan itu. Selalu punya keterampilan dan jangan vakum kepada satu keterampilan saja. Kuasai sekian banyak. Gitu. Karena pasti seseorang di antara kalian akan terbantukan dengan keterampilannya itu. Abu Darda radhiyallahu anhu membuka sebuah rumah makan di Madinah. Dan saking luar biasanya beliau selalu masak sendiri, ingin supaya maju, sampai wajah beliau hitam karena kena arang atau asapnya masakan tersebut. Kemudian Abu Bakar juga dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah atjarul Quraisy, atjara Quraisy, pedagang yang paling ulungnya Quraisy, hatta dakhala fil imarah, sampai dia masuk ke kancah politik untuk menjadi khalifah, baru beliau tinggalkan. Juga Qais bin Asim rahimahullah. Qais bin Asim ini salah satu ulama tabi'in berkata kepada anak-anaknya pada saat akan meninggal, alaikum bil mal wastina'ah. Kalian harus cari harta itu, prestasi dunia itu, dan harus kalian kembangkan. Fa innahu mambahatul karim. Karena sesungguhnya prestasi-prestasi itu, harta, jabatan, nama yang baik, ya, pendidikan yang tinggi kalau kita sekarang, itu adalah kemuliaan seseorang. Wa yustagna bihi 'anil laim, dan juga bisa menolong agar tidak dihina. Wa iyyakum wal mas'alah, dan jangan pernah kalian mengemis dan malas-malasan. Fa innaha akhiru kasbatir rajul. Karena itu kalau terakhir sekali sudah tidak ada jalan keluar, orang sudah bangkrut atau kena banjir, badai, segala macam, stroke, nggak bisa lagi bekerja, maka terakhir baru dia buka pintu minta. Jadi tidak boleh orang dalam keadaan sehat membuka pintu itu. Sa'id bin Musayyib juga mengatakan rahimahullah, la khaira fi man la yatlubul mal. Nggak ada kebaikan bagi seorang muslim yang tidak mencari harta. Mencari harta, prestasi dunia. Yaqdi bihi dainah, dengan harta itu dia akan melunasi utang-utangnya. Wa yasunu bihi irdah, dan dia muliakan nama baiknya. Wa yaqdi bihi zimamah, dan dia juga menguatkan, ya, menguatkan kehidupannya, maksudnya mengatur dengan rapi kehidupannya. Wa immata taraka mirathan liman ba'dah, dan kalau dia mati bisa jadi warisan bagi ahli warisnya. Mulia semuanya. Ad-Dahhak ibn Muzahim rahimahullah, salah satu tabi'in berkata, syaraful mu'min salatun fi jawfil laili wa izzuhu istighnahu anin nas.
Kemuliaan seorang muslim atau seorang mukmin adalah dia selalu sholat malam, dan juga kemuliaan dirinya adalah pada saat dia tidak bergantung kepada orang-orang, artinya dia berusaha untuk memberikan atau mendapatkan hasil. Umar bin Khattab juga berkata dalam riwayat yang lain radhiyallahu anhu, maksabatun fi dina'ah khairum min su'alin nas. Bekerja keras walaupun hasilnya masih pas-pasan jauh lebih baik daripada seseorang mengemis kepada orang lain. Luqman Al-Hakim rahimahullah yang disebutkan dalam Al-Quran surah Luqman, seorang yang saleh dari zaman dulu, karena salehnya sampai Allah kekalkan dalam Al-Quran dan diberikan nama surah dengan namanya. Dia berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, istagni bil kasbil halal, selalulah fokus mencari pendapatan yang halal. Fa innahu maftakara ahadun illa asabathu ihda thalathat khisal. Tidak ada orang yang meninggalkan untuk bekerja dan mendapatkan prestasi dunia dan harta yang baik, kecuali dia akan ditimpa salah satu dari 3 keadaan buruk, 3-tiganya. Yang pertama, riqqatun fi dinihi, pasti agamanya jadi loyo, jadi lemah. Orang miskin itu nanti agamanya gampang dibeli. Sampai kata Nabi SAW, kadal faqru an yakuna kufra. Kefakiran itu sangat dekat dengan kekufuran. Bisa dibeli agamanya dengan Indomie kalau kita di Indonesia, beli dengan beras, ya, beli dengan baju, beli dengan kendaraan, bisa dibeli. Ini bahaya kalau orang tidak punya pendapatan, teman-teman, tidak punya prestasi dunia, bisa dibeli. Lemah agamanya. Kata Luqman Al-Hakim dari zaman dulu nih, dari sebelum Nabi SAW. Kemudian yang kedua, au dha'fu fi aqlihi, atau akalnya jadi sempit. Ya, orang kalau bekerja menghadapi manusia, menghadapi suka dukanya, perdagangan, pekerjaan, dia selalu otaknya ini sinyal listriknya bergerak terus. Dia berpikir jalan keluarnya, masalahnya bagaimana mendapatkan ini, bagaimana menahan ini. Jadi dia hidup. Beda dengan orang yang vakum ini. Orang yang malas, teman-teman, maka semua akalnya jadi pendek. Kita sering melihat orang yang bermalas-malasan, duduk di pinggir jalan, tidur, pengangguran, pendek akalnya. Kita nggak bisa ajak diskusi orang seperti ini. Dia nggak bisa berpikir. Ya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga kata beliau, wihaun fi muru'ati, dan juga bisa menghina kehormatannya. Orang anggap remeh. Siapa itu? Tidak ada sekolahnya. Siapa itu? Oh, nggak ada kerjanya. Orang anggap remeh. Gitu kan? Dianggap remeh. Ini yang ketiga. Dan beliau mengatakan, dan lebih parah daripada 3-3 itu, beliau mengatakan wa a'dhamu min hadza istighfafun nasu bihi, penghinaan manusia terhadap dirinya. Jujur, saya sering miris melihat kondisi anak muda zaman sekarang. Banyak yang baru kerja sebentar, udah langsung mengeluh. Dikasih gaji nggak sesuai ekspektasi, langsung bad mood. Ditegur atasan sedikit, langsung ngerasa direndahkan. Padahal, kerja itu bagian dari hidup. Bukan cuma buat cari uang, tapi juga buat membentuk karakter, mental, dan tanggung jawab kita. Kita kadang lupa bahwa Nabi Muhammad adalah manusia paling mulia, tapi kerja kerasnya luar biasa. Beliau pedagang dari muda, nggak manja, nggak gampang ngeluh, bahkan saat kondisi sulit pun beliau tetap jujur dan sabar. Para sahabat juga begitu, mereka bekerja keras yang ikhlas, bukan baperan. Sementara kita baru disuruh lembur, udah ngedumel. Baru dikritik dikit udah ngerasa stres. Padahal kalau kita serius ikhtiar dan niatkan kerja kita sebagai ibadah, insya Allah akan ada jalan rezeki yang gak disangka-sangka. Bukan berarti kita menerima gitu aja, tapi usaha maksimal dulu, keluh kesah belakangan. Rezeki itu bukan cuma soal gaji, tapi juga ketenangan, keberkahan, dan ridha Allah. Buat saya, video ini jadi pengingat bahwa kerja keras itu bukan pilihan, tapi kewajiban sebagai muslim. Jangan cuma kejar gaji besar, tapi kejarlah keberkahannya dalam bekerja. Karena kalau kita kejar akhirat, dengan sungguh-sungguh dunia bakal ikut. Kejarlah akhiratmu, maka dunia akan tunduk padamu. Barakallahu fikum.